الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu masih mengenai berkaitan masalah mutlak, atau sekarang berkaitan masalah permasalahan baru. Sebelumnya masalah khas, am, ya kan? Kemudian masalah yang khusus, yang umum. Sekarang masuk dalam masalah mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Mutlak itu masih global gitu, muqayyad itu ada ikatan. Contohnya fatahrir raqabatin, maka diantara bentuk kafarahnya membebaskan raqabah, seorang budak wanita. Ini mutlak gak ini? Mutlak gak sifatnya budak wanita? Mutlak. Budak wanita yang mukminah silahkan, yang kafirah silahkan, yang fasiqah silahkan. Ternyata ada ayat yang lafaznya fatahriru raqabatin mukminah, berarti itu muqayyad. Maka hendaknya membebaskan budak wanita yang mukminah. Berarti yang mutlak dibawa kepada muqayyad gitu loh, paham ya? Oh, berarti yang dibebaskan budak itu budak mukminah. Naam. Kenapa? Karena yang mutlak dibawa ke muqayyad. Mutlak itu masih global, muqayyad itu sudah ada ikatan. Jadi hampir mirip dengan umum dan khusus, hampir mirip. Nah, kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam Al-Amriti, wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida 'ala alladhi bil wasli minhu qunyida. Famutlaqut tahriri fil aymani muqayyadun fil qatli bil imani, fayuhmalul mutlaqu fit tahriri 'ala alladhi qunyida fit takfiri. Ini berkaitan masalah apa? Masalah mutlak dan muqayyad. Nah, jadi ya, baca pantun itu lain ketika dengan baca tulisan biasa. Ini bukan anak yang baca ya. Antum kalau di Arab sana dengar sendiri itu. Jadi ada kayak lantunan khusus gitu ya. Nah, jadi bukan bacanya wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida. Enggak itu. Bacanya pun ada kayak nada khas gitu loh. Wa yuhmalul mutlaqu mahma wujida. Jadi kayak ada nada tambahan itu. 'Alal ladzi bil wasli minhu quyida. Fa mutlaqut tahrimi fil aymani muqayyadun fil qatli bil imani. Fa yuhmalul mutlaqu fit tahriri 'alal ladzi quyida fit takfiri. Jadi memang ini dalam artian barakallahu fikum untuk membedakan antara nasr dengan nazm. Nasr itu tulisan biasa, nazm itu pantun. Paham ya? Nah, seperti itu. Seperti contohnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya kan? Bukan dibaca langsung rentetan itu enggak, tapi di kayak semacam ada nadanya itu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kan beda enggak bacaannya? Beda. Itu membaca pantun seperti itu. Baca pantun seperti itu. Naam, enggak masalah. Sekarang kita lanjutkan apa maksud yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Amriti rahimahullah. Yuridu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, annahu idza warada mutlaqun wa muqayyadun, bahwasanya apabila ada lafaz atau dalil yang mutlak dan muqayyad, fa innana nuqayyidu al-mutlaq bil muqayyad, maka kita harus mengikat lafaz yang masih mutlak, yang masih global dengan muqayyad. Ingat-ingat ya, kalau ada yang mutlak dibawa kepada muqayyad, itu maksudnya itu. Sawa'an kana dzalika fi mahallin wahid aw fi mahallain. Maksudnya baik mutlak dan muqayyad itu pada satu tempat atau di dua tempat. Intinya kalau ada yang mutlak, ada yang muqayyad, yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Mutlak itu masih global, muqayyad itu seakan-akan sudah ada ikatannya, sudah ada syaratnya gitu ya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Famasalan sebagai contoh, idza qala, apabila ada orang berkata, idza hanasta fi yaminika fa'atik raqabatan. Apabila engkau melanggar sumpahmu, maka bebaskanlah budak. Karena kafaratul yamin, ketika orang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya, itu ada 3 pilihan di dalam membayar kafarah. Pertama, bebaskan budak jika mampu. Kedua, puasa 3 hari berturut-turut.
Nah, ketiga memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang. Sampai kenyang itu. Kalau misalnya antum ngumpulin orang makan, udah kenyang belum? Belum. Nambah lagi. Sampai kenyang. Paham ya? Ini sering kita sekedar contoh aja, sekedar kisah aja. Di Damas itu seringnya yang jadikan sasaran untuk bayar kafarah itu orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu barakallahu fikum, siap kapan saja. Maksudnya ada orang Yaman sumpah dia mau bayar kafarah itu datang orang Indonesia. Cari orang 10 orang. 10 orang yang kira-kira enggak punya itu, ya udah, kira-kira 10 orang. Diajak ke rumah makan itu. Nah, dibulukan semua mulai dari nasinya, ayamnya. Udah kenyang? Udah kenyang, udah. Kalau belum kenyang tambah lagi. Karena memang lazimnya sampai kenyang gitu loh. Jadi memberikan 10 makan orang miskin, sesuai dengan ukurannya, maksudnya rata-rata itu sampai kenyang. Nah, jadi 3 pilihan tadi. Kalau misalkan mampu budak pertama. Kalau enggak mampu puasa 3 hari berturut-turut. 3 hari ya. Kalau tidak mampu, memberi makan 10 orang miskin. Beda dan kafarah orang yang apa? Yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Itu nanti pilihannya 3 juga. Bebaskan budak jika mampu. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Kan beda sedikit ya. Nah, intinya syahidnya di sini kita lihat contohnya ini. Idza hanasta fi yaminika, jika engkau melanggar sumpahmu, fa'atik raqabatan, maka bebaskanlah budak. Nah, raqabatan ini mutlak enggak nih? Budak yang mana mutlak kan? Budak mukminah atau musyrikah atau kafirah? Tsumma jaa'a nasun akhar, kemudian ternyata datang dalil yang lain. Man hanatha fi yaminihi, fal yu'tik raqabatan mu'minatan. Barang siapa yang melanggar sumpahnya, maka hendaknya dia memerdekakan budak yang mukminah. Ya, yang pertama mutlak, yang kedua apa? Muqayyad. Berarti yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Ternyata yang diperintahkan membebaskan, memerdekakan budak yang mukminah. Kalau musyrikah tidak sah. Paham? Nah, seperti itu. Mudah sebenarnya, cuman perlu perenungan saja. Fahuna yuqayyad al-mutlaq al-awwal bi raqabatin mu'minah. Di sini lafaz yang mutlak yang pertama itu, yaitu budak wanita, itu diikat dengan apa? Dengan budak mukminah, budak wanita yang mukminah. Pertama mutlak, diikat dengan budak mukminah. Li'anna sababa wahidun, dikarenakan sebabnya satu. Apa itu sebabnya? Melanggar sumpah. Wal hukmu wahidun, dan hukumnya juga satu, yaitu memerdekakan apa? Budak. Wa idza kana as-sababu wahidan, apabila sebabnya satu, wal hukmu wahidan, dan hukum juga satu, quyidal mutlaq bil muqayyad bi ittifaq. Berarti wajib yang mutlak itu diikat dengan muqayyad ini. Paham ya? Nah, karena sebabnya satu. Sebabnya kan apa nih? Melanggar sumpah. Nah, hukumannya bukan yang bebaskan budak. Ya kan? Nah, budak yang mana? Yang pertama tadi mutlak, yang kedua muqayyad. Yang mutlak pada muqayyad, berarti budak yang mukminah. Nah, bedakan ya, karena terkadang barakallahu fikum, jadi kalau di Malaysia bahasa Melayu itu terkadang beda dengan bahasa Indonesia. Kalau sana itu budak-budak itu anak kecil. Ya kan? Ya, budak-budak anak kecil. Nah, kalau kita budak-budak ya kelihatannya budak-budak yang ma'ruf itu. Kalau sana itu budak itu hamba sahaya, kalau sana itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita kan hamba, ya hamba seperti kita hamba kan? Bukan budak kan? Jadi terkadang beda kalimat atau beda ungkapan lah gitu ya. Yang jelas diletakkan pada tempatnya masing-masing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau antum barakallahu fikum antum di sana itu anak kecil dibilang budak. Ya, budak-budak kecil ya, anak kecil itu. Nah, Allah musta'an. Jadi kalau misalkan anak kecil mau jadi budak ya ke sana. Maksudnya diistilahkan budak gitu ya, istilahnya namanya budak itu bahasa Melayu seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum, wa idza ittafaqa as-sababu wa ikhtanam. Sekarang wa idza ittafaqa as-sabab, kalau sebabnya sama, perhatikan ya. Sebabnya satu, wa ikhtalafa al-hukm, tapi hukumnya beda. Kalau pertama tadi kan sebabnya sama. Sebabnya karena melanggar sumpah. Hukumnya sama, yaitu membebaskan budak. Nah, sekarang kalau sebabnya sama, hukumnya beda. Paham belum? Sebabnya sama, hukumnya beda, kita lihat. Misal seperti al-wudu' wa tayammum. Seperti wudu' dan tayammum. Paham ya? Wudu' ma'ruf, tayammum juga ma'ruf. Kita lihat. Sababuhuma al-hadas. Sebabnya kenapa wudu'? Karena sudah berhadas. Sebabnya kenapa tayammum? Berhadas. Paham ya? Nah, kita lihat. Fa fi ayatul wudu', dalam ayat wudu' perhatikan qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai marafiq, sampai apa? Ini siku. Ini wudu' bukan? Wudu'.
Wa fi ayat tayammum, pada ayat tayammum qala ta'ala wa aydikum min, dan usaplah sebagian tangan kalian. Ini tok, gini aja, enggak perlu sampai gini-gini tayammum. Gini, kalau tanahnya terlalu banyak ini atau ditiup kan itu, gini baru gini. Boleh dua cara. Gini enggak masalah, enggak perlu gini-gini, enggak perlu. Paham ya? Nah, jadi dulu kan disebutkan kisahnya dalam Umdatul Ahkam itu kan. Nah, dinukilkan hadisnya itu, dulu sebagian mereka ada yang taunya tayamum itu gulung-gulung. Tahu gulung-gulung enggak? Jadi ke tanah guling-guling itu. Nah, kemudian setelah itu ketahuan dikatakan ini nama yakfika an tadriba bi yadaika hakata. Sebenarnya cukup saja kamu itu mukulkan dengan kedua tanganmu ini. Udah, cukup. Maksudnya enggak perlu gulung-gulung itu ya. Tayamum itu ringkas tayamum itu. Nah, kaki bagaimana? Enggak perlu diusap kaki. Paham ya? Nah, kalau pakai khuf gimana? Pakai khuf. Diusap enggak kira-kira? Enggak juga, tayamum lain lagi. Paham ya? Usap khuf itu kalau wudu. Kalau tayamum enggak perlu usap-usap, enggak perlu, paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Jadi sini sebabnya sama ya. Sebabnya sama-sama keluar hadas, berhadas. Cuman hukumnya kan tayamum dengan wudu hukumnya beda sama. Beda. Wudu itu wajib dengan air. Nah, kalau tayamum itu kan tidak dengan air, dan tayamum diperbolehkan dikarenakan dua sebab. Karena tidak ada air, atau karena tidak mampu menggunakan air. Air ada, cuman dia tidak mampu. Tayamum enggak? Nah, paham ya? Kita lihat di sini. Disebutkan dalam ayat yang kedua masalah ayat tayamum, walam yakul ilal marafiq. Di situ disebutkan cuman sebagian tangan kalian. Nah, dan tidak dikatakan sampai ke siku. Fahal nuqayyatul mutlaq bil muqayyad. Nah, sekarang apakah kita mengikat yang mutlak tadi yang pertama tadi sampai ke siku diikat dengan muqayyad? Nah, atau dalam artian yang ayat tayamum ini diikat dengan muqayyad, oh berarti tayamum juga sama sampai ke siku? Al-jawab la. Enggak. Kenapa? Li'anal hukma mukhtalifun, karena hukumnya beda. Wa in kana sababu wahidan, walaupun sebabnya satu. Sebabnya apa tadi? Sama-sama berhadas. Tapi beda hukum tayamum dengan wudu. Nah, walihada kana al-qaulus shahih. Oleh karena ini, ucapan atau pendapat yang benar anna tayammuma, bahwasanya tayamum yakfi fihi tadhhirul kaffain faqat la ilal mirfaqain. Oleh karena ini pendapat yang sahih bahwasanya tayamum itu cukup dengan mensucikan kedua telapak tangannya, itu atas bawah itu ya, saja. Tidak sampai ke dua siku. Paham ya? Mungkin aja. Oh ya. Dah, selesai. Kalau mandi junub gimana? Enggak ada air atau ada air dingin enggak mampu dia. Tayamum sama, tayamum itu sama semua, tayamum. Paham ya? Caranya sama semua caranya. Paham ya? Intinya dengan debu yang suci, yang bersih. Nah, kalau dengan kapur boleh enggak kapur? Gamping itu yang pakai semen. Gimana? Debunya banyak kan? Gitu. Boleh enggak kira-kira? Hah? Boleh? Enggak boleh. Paham ya? Ini harus apa? Harus pakai debu tanah, enggak sembarangan. Nah, kalau tanah menjadi batu atau hancurin aslinya tanah enggak masalah. Tapi kalau semen, kemudian kapur itu termasuk berbahaya juga, dan bukan dari tanah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi memang syarat-syaratnya sebutkan para ulama dalam kitab fikih. Paham enggak sembarangan ya? Nah, atau misalkan antum bakar kayu itu kan ada apa namanya itu? Abu itu. Wah, antum gini kan enggak bisa. Paham ya? Nah, jadi memang harus apa? Debu yang suci, yang tanah tadi ya, dari tanah ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan tembok lama enggak ditempati, mungkin ada debunya juga. Debu-debu tanah itu kan, itu enggak masalah. Tapi kalau misalkan ada yang tanah langsung yang gembur kemudian bersih di situ. Naam. Kita lihat sini. Wa idza ikhtalafa as-sabab wa ittafaqa al-hukm. Nah, barakallahu fikum. Ini insyaallah besok ya. Kalau besok ini insyaallah sebabnya beda, hukumnya sama gitu loh. Kalau yang pertama tadi hukumnya sama, sebabnya sama, wajib membawa yang mutlak kepada muqayyad. Yang kedua, hukumnya beda, sebabnya sama, tidak wajib membawa. Yang muqayyad tetap muqayyad, yang mutlak tetap mutlak. Paham? Yang besok ini yang sebabnya beda, nah hukumnya sama. Naam, subhanallah, wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.